Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa. Nama saya Dani, saya melayani di Christian City Church C3 CSCC di Jakarta. Dan kemarin kalau sahabat kita bicara masalah ada Pak Haji yang bilang sama Pak Pendeta, Tuhan itu dia cuma cuma minjem. Tadi malam saya dapat SMS dari Pak Haji itu. Dia bilang katanya ada cerita lain Pak katanya. Jadi satu hari itu ternyata Pak Haji dan Pak Pendeta itu mereka berdua jalan-jalan, kena hujan, banjir besar. Wah, setengah mati. Kemudian, nah, kalau Pak Pendeta biasanya rapi-rapi dong, kira-kira ya, pada kejas, kedasi gitu. Pak Haji kan lebih santai, lebih atas, pakai baju koko gitu loh. Nah, Pak Pendeta bilang, Pak Haji, gendong gua dong katanya. Lewatin banjir itu sampai ke kanan katanya. Kenapa? Gua, kotor nih, nanti gua jadi gatal dan lain-lain. Kata Pak Haji, oke deh, nanti udah teman lama. Nah, dari mulai cumi-cumi itu kan. Nah, kemudian mereka ya udah, mereka Pak Haji gendong tuh Pak Pendeta dan naik ke pundaknya di jalan. Baru setengah meter jalan, Pak Pendeta ketawa-tawa. Lu kenapa ketawa-tawa? Dia bilang gitu, kata Pak Hajinya kan. Dia bilang, terus kata si Pak Pendetanya, enggak, aku baru mikir ya, baru kali ini ada pendeta naik haji katanya. Gitu kan. Terus habis itu Pak Haji kesel, di jalan itu lagi dibanting tuh pendeta ke air, nyemplung lah ke air. Pak Pendeta marah-marah, kok lu lempar gue sih? Kata si Pak Pendetanya, bilang itu nggak apa-apa, baru kali ini ada Haji membaptis pendeta. Jadi itu ada pesan dari Pak Haji tadi malam. Anyway, saudaraku, apa yang muncul dalam pikiran saudara kalau saya katakan satu kata pengkhianatan? Apa yang muncul? Sakit hati, jadi nggak sakit hati. Ada yang mungkin teringat masalah Yudas Iskariot. Tapi kalau kita mau jujur, saudara, mungkin ada saudara atau saya yang teringat sama orang-orang tertentu. Mungkin ingat sama suami, istri, mantan pacar, guru, atau bos, atau saudara yang pernah mengkhianati kita atau yang pernah kita hianati. Nah, malam hari ini kita akan bicara masalah pengkhianatan dalam kehidupan kita dan kehidupan Yesus. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi dalam satu jurnal ilmiah, satu jurnal psikologi, seorang penulis menuliskan seperti ini. Biasanya orang yang dikhianati, mereka memiliki sedikitnya 3 dampak. Mereka depresi, stres. Kedua, mereka bisa hilang rasa percaya diri, mereka minder jadinya. Atau yang ketiga, mereka doing justice, mereka main hakim sendiri. Dan saudaraku, di luar sana, atau saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak di sini, di luar sana itu banyak orang yang depresi karena mereka dikhianati. Entah dikhianati sama pasangannya, atau dikhianati sama orang yang mereka percaya. Di luar sana juga ada orang-orang yang jadi minder, merasa dirinya sangat-sangat bodohnya, sangat-sangat rendah, karena orang sampai berani mengkhianati mereka. Tapi juga ada orang-orang di sana yang sampai akhirnya mereka mungkin agresif dan mereka akhirnya balas dendam dengan cara mereka sendiri untuk pengkhianatan yang mereka alami. Saudaraku, apapun dampak yang dialami oleh orang-orang itu, apapun alasannya yang mereka kemukakan, saudaraku, dampak paling utama dari sebuah pengkhianatan adalah orang yang dikhianati itu tertawan oleh emosi mereka sendiri. Saya ulangi, orang yang dikhianati biasanya mereka tertawan oleh emosi mereka sendiri. Mereka dikendalikan oleh emosi mereka sendiri. Terus saudara, malam hari ini tema khotbah kita membawa satu kabar baik buat saudara. Bahwa kalau penulis psikologi itu bilang bahwa orang yang dikhianati akan depresi, minder, dan main hakim sendiri, tertawan oleh masalah mereka. Malam hari ini saya mau berikan kabar baik buat saudara bahwa Yesus jadi teladan. Bahwa Yesus bisa menang dan megang kendali atas pengkhianatan yang dialaminya. Dan itu aja tema kita malam hari ini. Jesus endures through betrayal. Yesus bisa bertahan dan menang dalam pengkhianatan. Dan saudara, kalau saudara punya Alkitab saudara dan bawa Alkitab saudara bersama-sama dengan saudara, mari buka di Yohanes 18, Injil Yohanes pasal 18, saudara. Yohanes pasal 18, ayat pertama sampai ayat ke-11. Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai ke-11. Kalau di zaman dulu itu disebutnya kitab Yahya. Jadi sekarang diperbaharui oleh LAI disebutnya kitab Yohanes. Nah, cuma kitab Mika
sama LAI tetap dikatakan Mika, jadi nggak diganti sama kitab plastik gitu. Ya, still. Oke, udah dapat saudara? Katakan amin kalau sudah dapat. Oke, saya akan bacakan buat saudara Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Juru perikopnya di sini katakan bahwa Yesus ditangkap. Ayat pertama dari pasal 18 berbunyi sedemikian. Kalau Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, ayat ke-7, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Ayat ke-8, jawab Yesus telah mengatakan kepadamu, "Akulah dia. Jikalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, membunuh pedang itu, menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Jawab Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Mari kita tundukkan kepala kita sebentar. Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur bahwa Yesus hidup, dan kami bersyukur untuk iman yang Tuhan telah berikan pada kami sehingga kami diselamatkan. Bapa, urapi kami, pimpin kami, dan terangi kami, iluminasi kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dengan sederhana, dan itu berguna, bermanfaat bagi kehidupan kami, supaya kami jadi umat yang menang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke saudara, kita bicara masalah pengkhianatan. Dan sebelum kita lebih jauh bahas ayat per ayat, saya mau bawa kita mengerti satu hal, bahwa kata pengkhianatan yang digunakan oleh Yohanes penulis kitab ini di ayat yang kedua, waktu dia katakan Yudas yang mengkhianati Yesus. Kata mengkhianati yang Yohanes gunakan adalah paradidomi, yang artinya bahwa meresikokan, membuat orang lain mengalami resiko atau menghantarkan seseorang pada satu hal yang dia orang tidak inginkan. Tapi masalahnya paradidomi juga memiliki arti seperti ini, bahwa the act, aksi atau tindakan yang dilakukan oleh si pengkhianat itu bisa direncanakan dengan sadar, bisa juga tidak direncanakan dengan sadar. Dan saudara, itu terjadi sama kita. Banyak istri-istri merasa suaminya memang sengaja mengkhianati dia dengan wanita lain. Tapi kadang-kadang juga suami-suami bisa melakukan itu dengan tidak disengaja. Suami-suami sini udah pas senyum-senyum ya, seperti itu ya. Nah, tapi that's what happened. Kita sering mengkhianati orang lain, mengkhianati Tuhan, mengkhianati anak istri kita, mengkhianati sahabat-sahabat kita. Juga kadang-kadang kita nggak sengaja karena kita nggak punya pengetahuan. Dan malam hari ini kita akan belajar sama-sama, apapun alasannya, sengaja atau nggak sengaja, bagaimana Yesus bisa menang lawan emosi yang harusnya menawan dia. Nah, ayat pertama katakan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu apa? Yaitu doa Yesus yang panjang di Yohanes 17. Bagi murid-muridnya, bagi kemuliaan, bagi persatuan. Keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk dalam taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan saudara, sungai Kidron itu dalam John Calvin menuliskan bahwa Kidron itu berasal dari kata kadar, yang artinya gelap, gloomy, penuh dengan kabut, nggak bisa kelihatan dengan jelas. Dan begitulah keadaan taman yang kita percaya namanya Taman Getsemani. Taman itu gelap, kosong, nggak berbentuk dengan sangat baik, suram seperti itu. Dan Yesus pergi ke taman itu, dan ayat kedua dikatakan seperti ini. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Yohanes menuliskan keterangan penting di sana.
diberikan Yohanes itu memberikan keterangan juga. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Jadi Yudas tahu tempat itu. Yesus tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dan Yohanes memberikan keterangan ini, saudara, saya percaya bahwa Yohanes ingin menunjukkan satu hal yang penting. Bahwa dalam pengkhianatan ini dialami Yesus yang disebabkan oleh si Yudas itu, 30 keping perak. Itu bukanlah pengkhianatan yang di luar kendali Yesus. Yesus bukanlah, dia tidak tertangkap di Taman Getsemani karena dia lengah, karena dia terjebak, atau karena dia udah keburu ada intel dari orang Yahudi kemudian ditangkap model kayak teroris zaman sekarang ditangkap seperti itu. No. Tidak seperti itu, saudara. Lebih daripada itu, Yohanes mau menunjukkan bahwa Yesus rela dengan ketaatan dia rela memberikan dirinya sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu dia menebus dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu Yesus menjadi korban yang taat, a sacrifice of obedience. Dan kalau saudara baca Alkitab, Tuhan katakan bahwa lebih dari sekedar persembahan, Tuhan value, menghargai ketaatan kita. Dan Yesus lakukan itu, saudara. Soalnya kita, menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana caranya Yesus bisa menang melawan kecewaan yang dialami dia karena pengkhianatan Yudas. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana Yesus bisa tetap memegang kendali, tetap bisa powerful, bisa tetap in control dari segala kekecewaan yang dialami. Dan kita ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan nanti di perikop ini, saudara. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-3 sampai ayat ke-7, saudara, maka kita akan temukan beberapa fakta di sana. Saya bacakan sekali lagi dengan cepat untuk saudara. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit, penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang Farisi, lengkap dengan lentera, peluru dan senjata. Ada dua fakta penting yang buat saya itu menunjukkan bahwa keseriusan Yudas dalam mengkhianati Yesus. Yudas datang ke taman itu tidak sendirian. Dia tidak datang dengan hanya sedikit orang, tapi dia datang dengan ratusan orang, saudara. Kata sepasukan prajurit dalam tulisan Yohanes itu menunjukkan kata sedikitnya 300 sampai 600 orang. Dalam bahasa Inggris disebut detachment of soldiers. Nah, kalau detachment itu kalau diterjemahkan literal dalam bahasa Indonesia seperti detasemen. Dan itu mengingatkan kita pada Densus 88. Yesus dikepung sama satu kompi seolah-olah 500 orang, 300 orang, Densus 88 versi Romawi. Dia bawa senjata dan bawa apa. Sekarang saya pikir Yudas begitu seriusnya atau begitu bodohnya atau begitu tidak masuk akalnya dia. Yesus adalah seorang rabi, seorang yang dikenal sebagai pengajar di bait-bait suci Allah. Orang yang sangat baik sama anak-anak. Tapi dia datangin mulai kayak datangin Osama bin Laden. Bawa pasukan orang, bawa pedang, bawa macam-macam. Mereka pikir Yesus milih taman itu karena Yesus mengumpet gelap dan banyak celah-celah bisa ngumpet di sana. Tapi saudara, yang menarik di sini di ayat yang keempat, maka Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, dia maju ke depan, step forward. Dia maju ke depan dan dia nanya, siapakah yang kamu cari? Dan mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Kami cari Yesus dari Nazaret. Dan Yesus menjawab, akulah dia. I am he dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Yunani disebutkan ego eimi, yang ditemukan juga di Yohanes 10 ayat 30 waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang ditemukan serupa juga di dalam Keluaran 3 ayat 14 waktu Allah memperkenalkan namanya pada Musa. I am who I am. Dan waktu Yesus berkata, akulah dia, ego eimi. Nama itu begitu powerful sehingga mereka pada jatuh semua. Dan saudara, yang saya mau garisbawahi di sini adalah satu hal, bahwa Yesus di dalam tekanan 500-an orang yang nggak kenal dia. Kalau dia kenal nggak mungkin nanya, kami cari Yesus dari Nazaret. Mereka nggak nanya seperti itu. Waktu dia bawa tekanan seperti itu, Yesus tetap ingat bahwa dia adalah ego eimi. Dia tetap ingat bahwa dia adalah Tuhan